jadi tegang. Dua pedagang terbesar, Amerika Serikat dan China, sedang bertengkar hebat. Mereka tidak lagi bersaing dengan cara menawarkan harga murah atau barang berkualitas, tetapi memasang tarif pajak tambahan yang sangat tinggi untuk barang-barang masing-masing. Akibatnya, suasananya jadi tidak nyaman, dan semua orang mulai merasa khawatir. Apa yang sedang terjadi? Perselisihan ini dimulai pada tahun 2018 saat Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat. Ia tidak senang dengan cara Amerika Serikat berdagang dengan China. Menurutnya, Amerika terlalu banyak membeli barang dari China, tetapi China hanya membeli sedikit dari Amerika Serikat. Data resmi dari Biro Sensus Amerika Serikat menunjukkan bahwa pada tahun itu, selisih perdagangan dengan China mencapai 418 miliar USD, yang artinya Amerika mengimpor barang dalam jumlah besar, tetapi ekspornya ke China jauh lebih kecil. Trump merasa ini tidak adil, ia lalu memutuskan untuk memasang tarif sebesar 25% untuk barang China yang total nilainya mencapai 34 miliar dolar dalam perdagangan tahunan, seperti baja, aluminium, mesin industri, dan alat elektronik. Tujuannya adalah melindungi pekerja Amerika dan mendorong warga untuk membeli barang buatan lokal, bukan dari luar negeri. Namun, China tidak tinggal diam. Beberapa hari kemudian, mereka membalas dengan tarif serupa, 25% untuk barang Amerika, seperti kedelai, mobil, daging babi, dan produk pertanian lainnya. Sejak saat itu, kedua negara memulai apa yang disebut perang dagang, saling memasang tarif yang membuat harga barang jadi lebih mahal. Mengapa Amerika begitu kesal dengan China? Alasannya sederhana tapi serius. China sudah menjadi negara yang sangat kuat dalam membuat barang. Orang-orang sering menyebutnya pabrik dunia. Coba lihat barang di rumahmu. Ponsel, pakaian, televisi, lampu, atau bahkan mainan anak banyak yang bertuliskan Made in China. Menurut United Nations Industrial Development Organization, pada tahun 2023, China menyumbang 28,7% dari total output manufaktur global. Sementara Amerika Serikat hanya menyumbang 18,6%. Ini artinya China jauh lebih besar dalam memproduksi barang dibandingkan Amerika. Oleh karena itulah, pemerintah Amerika Serikat merasa ini jadi masalah besar. Mereka menuduh China bermain curang dalam perdagangan. Amerika Serikat juga menuduh China telah mencuri ide teknologi dari perusahaan asing. Laporan dari FBI pada tahun 2020 menyebut bahwa 80% kasus pencurian teknologi di Amerika Serikat melibatkan China. FBI juga memperkirakan bahwa pencurian rahasia dagang, barang palsu, dan perangkat lunak kebijakan oleh China merugikan ekonomi Amerika Serikat antara 225 miliar dolar hingga 600 miliar dolar setiap tahunnya. Selain itu, Amerika Serikat juga menuduh China memaksa perusahaan asing yang ingin berbisnis di sana untuk membagikan rahasia dagang mereka sebagai syarat masuk pasar. Pemerintah China bahkan memberikan bantuan uang besar sekitar 100 miliar dolar per tahun kepada perusahaan agar bisa menjual barang dengan harga sangat murah. China tentu membantah semua tuduhan itu dan menyebutnya sebagai fitnah. Tetapi Amerika tetap marah karena perdagangan mereka tidak seimbang dan merugikan. Ketika Joe Biden menjadi presiden pada tahun 2021, banyak orang berharap konflik ini akan mereda. Orang-orang ingin suasana lebih damai setelah bertahun-tahun ketegangan. Namun, harapan itu tidak menjadi kenyataan. Biden tidak menghapus tarif yang dibuat Trump. Ia malah melanjutkannya dan menambah tekanan baru, terutama di bidang teknologi. Ia membuat aturan yang melarang pengiriman chip semikonduktor ke China. Chip ini adalah benda kecil yang sangat penting. Tanpanya, ponsel, komputer, mobil listrik, hingga senjata canggih tidak bisa dibuat. Biden ingin memastikan China tidak menjadi terlalu kuat di bidang teknologi, karena ini bisa mengubah keseimbangan kekuatan dunia. China tidak terima dengan aturan ini. Mereka membalas dengan cara membatasi pengiriman tanah jarang yang digunakan untuk membuat chip. Menurut Badan Geologi Dunia, China menguasai 94% pasokan tanah jarang di seluruh dunia. Dengan langkah ini, perselisihan menjadi lebih rumit. Ini bukan lagi soal barang biasa seperti pakaian atau makanan, tetapi tentang siapa yang akan memimpin teknologi di masa depan. Sekarang, pada tahun 2025, Trump kembali menjadi Presiden Amerika Serikat. Ia langsung membuat keputusan besar yang mengejutkan banyak orang. Pada tanggal 1 April, ia mengumumkan bahwa semua barang impor dari seluruh dunia akan dikenakan tarif 10% yang mulai berlaku pada 5 April. Ini berarti
berarti semua negara yang menjual barang ke Amerika harus membayar pajak tambahan. Namun, itu belum cukup untuk Trump. Ia punya target khusus untuk negara-negara yang dianggap merugikan Amerika dalam perdagangan. Ia menyebutnya pelanggar terburuk. China sebagai lawan utama dikenakan tarif 34%, ditambah 20% dari aturan sebelumnya karena masalah obat fentanyl, sehingga total menjadi 54%. China tidak mau kalah. Pada 9 April, mereka membalas dengan tarif 34% untuk barang Amerika seperti jagung, daging, pesawat terbang, dan produk lainnya. Trump tidak suka dikalahkan. Ia semakin mengganas dengan menaikkan tarif untuk China menjadi 104%. China semakin menantang dengan tarif balasan 84%. Sangat jengkel dengan tindakan China yang terus melawan, Trump menaikkan lagi tarifnya menjadi 125% untuk China dan mengatakan China tidak menghormati Amerika Serikat. Hingga artikel ini dibuat, kedua negara masih saling menyerang dengan tarif yang semakin tinggi. Dan tidak ada tanda-tanda mereka akan berhenti dalam waktu dekat. Konflik ini tidak hanya melibatkan Amerika dan China. Negara-negara lain juga merasakan akibatnya. Meskipun mereka tidak ikut bertengkar, Indonesia dikenakan tarif 32% untuk barang yang dijual ke Amerika, seperti pakaian dan sepatu. Vietnam harus membayar tarif 46%, dan Kamboja bahkan lebih tinggi, yaitu 49%. Jepang, yang selama ini menjadi teman dekat Amerika, tetap dikenakan tarif 24%. Uni Eropa mendapat tarif 20%, sedangkan Singapura, yang biasanya ramah dalam perdagangan, dikenakan tarif 10%. Sementara itu, Kanada dan Meksiko sudah dikenakan tarif 25% sejak Februari karena masalah imigrasi dan obat-obatan. Pada tanggal 7 April, Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, mengatakan sudah ada 50 negara yang menghubungi Amerika Serikat untuk berbicara. Negara-negara lain tahu melawan Trump tak mudah. Dia seperti pedagang pasar yang keras kepala. Kalau tidak suka tawarannya, bisa jadi justru harganya akan semakin tinggi lagi. Setiap negara berusaha mencari cara untuk menghadapi situasi sulit ini. Indonesia mengirimkan tim ke Amerika Serikat untuk berbicara langsung. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menawarkan untuk menurunkan pajak masuk barang Amerika seperti baja, alat kesehatan, dan mesin dari 5 hingga 10% menjadi 0 sampai 5%. Pajak untuk ponsel, laptop, dan barang elektronik lainnya juga diturunkan menjadi 0,5% dari 2,5%. Ini dilakukan agar Amerika tidak terlalu keras pada Indonesia. Vietnam lebih cepat bertindak. Mereka menurunkan pajak untuk pesawat, jagung, dan produk pertanian Amerika menjadi 0% sejak Maret. Dan Trump tampaknya menyukai tawaran ini. Kamboja mengirim surat pada 4 April melalui Perdana Menteri Hun Manet meminta agar tarif 49% ditunda. Mereka menawarkan pajak barang Amerika turun dari 35% menjadi 5% untuk beberapa jenis produk sebagai tanda niat baik. Singapura memilih berbicara dengan tenang dan tidak membalas dengan tarif. Sedangkan Kanada yang terkena tarif 25% sejak Februari 2025 membalas dengan tarif serupa, 25% pada barang Amerika Serikat. Perdana Menteri Kanada menyebut tarif Amerika Serikat tidak masuk akal dan merusak aliansi. Kanada juga mengancam akan membatasi ekspor energi dan meminta warga memilih produk lokal untuk mendukung ekonomi. Uni Eropa juga sudah bersiap dengan menggunakan 2 cara sekaligus. Pemimpin mereka Ursula von der Leyen mengatakan siap untuk negosiasi, tetapi juga punya rencana lain jika gagal. Mereka menyiapkan tarif balasan untuk barang Amerika, seperti mobil dan mesin jika pembicaraan tidak berhasil. Sementara itu, China bersikap sangat tegas. Mereka berjanji akan melawan sampai akhir dan menyebut tindakan Amerika sebagai pemerasan. China melarang 11 perusahaan Amerika, seperti Boeing dan Tesla, untuk berbisnis di China. China merasa berada di posisi yang kuat dalam perang ini. Pada tahun 2024, Amerika membeli barang dari China senilai 439 miliar. Tetapi China hanya membeli 143 miliar dolar dari Amerika Serikat. Ini artinya Amerika lebih bergantung pada barang China daripada sebaliknya. China juga memiliki cadangan uang sebesar 3,2 triliun dolar yang membuat mereka yakin bisa bertahan lama dalam situasi sulit ini. Mereka mengatakan ini adalah perjuangan melawan Amerika yang ingin mengatur dunia. Seorang ahli dari Mercator Institute berkata, Amerika kuat tetapi tidak bisa melawan semua negara sekaligus. Namun, Trump adalah tantangan yang berbeda. Ia gila dan sulit ditebak. Kadang ia bicara soal damai dan kerjasama, tetapi keesokan harinya ia bisa menaikkan tarif lagi tanpa alasan yang jelas, membuat semua orang bingung. Perang tarif antara Amerika Serikat dan China masih terus berlangsung.
Keduanya saling menyerang dengan tarif yang semakin tinggi, sementara negara-negara lain berjuang bertahan di tengah badai ekonomi ini. Kebijakan tersebut telah menciptakan kekacauan global. Pasar saham Amerika Serikat merugi 6,6 triliun dolar dalam 2 hari. Harga minyak anjlok ke 57 dolar per barel, yang merupakan level terendah sejak 2021. Dan Bitcoin terpuruk 30% sejak Trump dilantik. Para ekonom kini membunyikan alarm resesi global dengan rantai pasar dunia terganggu dan negara berkembang tercekik karena penurunan nilai mata uang. Semua hanya bisa menanti apakah benturan raksasa ekonomi ini akan mereda atau menyeret dunia ke dalam kegelapan.